visinya harus mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara menyeluruh. Ya, bahkan secara komprehensif, mulai dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, jadi kalian itu nanti sebagai dokter umum itu harus bisa melayani masyarakat dari sisi kuratifnya, tapi juga harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat dari sisi promotif dan preventifnya. Ya, itu adalah ujung tombak daripada itu. Nah, sebagai peran Anda, kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa peran Anda itu ada 5 star. Ya, ada 5 star yang ataukah peran yang harus Anda kuasai. Yang pertama, Anda sebagai seorang manajer. Nantinya bahwa dokter umum itu disiapkan sebagai manajer di puskesmas. Bagaimana mungkin seorang manajer itu tidak memahami tentang ilmu manajemen? Nggak mungkin. Makanya harus belajar tentang manajemen, khususnya manajemen di tingkat Vaskes. Kemudian selain manajer, Anda juga harus mampu sebagai decision maker, ya, pengambil keputusan. Pada saat terjadi masalah di wilayah Anda, yaitu di puskesmas, di mana rasio satu puskesmas dengan penduduk itu adalah sekitar 30.000, ya, 30.000 penduduk itu menjadi tanggung jawab kalian untuk kesehatannya. Ya, jadi untuk kesehatan dari 30.000 penduduk itu menjadi tanggung jawab kalian. Nah, kemudian tugas Anda, peran Anda ya juga sebagai care provider. Anda juga harus bisa memberikan pelayanan. Dalam hal ini kuratif maupun rehabilitatif itu Anda harus bisa juga memberikan pelayanan secara yang kalau di puskesmas disebut dengan upaya kesehatan perorangan. Karena tugas Anda nanti di puskesmas itu adalah mampu menyelesaikan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Ya. Nah, peran Anda yang selanjutnya adalah Anda juga sebagai komunikator. Ya, komunikator. Jadi Anda harus yang namanya menjadi komunikator, maka Anda harus mampu berkomunikasi secara baik, entah verbal maupun non-verbal. Ya. Kemudian peran Anda yang berikutnya adalah community leader. Ya, Anda itu menjadi leader daripada masyarakat yang ada di situ. Ya, jadi 30.000 itu mestinya patuh pada aturan yang kalian sampaikan, karena Anda sebagai manajer atau kepala puskesmas itu peran Anda juga sebagai community leader. Jadi Anda adalah pimpinan ataupun pemegang peranan di komunitas atau di masyarakat tersebut. Nah, kenapa seorang dokter juga harus mampu mampu tentang ilmu kesehatan masyarakat atau yang dikenal dengan public health? Ya jelas tadi bahwa kalau kita lihat ya, kita ke belakang sedikit ya, bahwa paradigma pembangunan kesehatan itu sudah diarahkan ke paradigma sehat. Ya, kalau dulu sebelum paradigma sehat, sebelum tahun 70-an itu namanya paradigma sakit atau yang dikenal dengan paradigma lama. Paradigma lama itu bahwa semua upaya kegiatan itu mengutamakan kuratif. Jadi yang utama kuratif dulu, ya, baru preventif dan promotif. Jadi orang itu membutuhkan tenaga kesehatan, membutuhkan puskesmas, membutuhkan rumah sakit tatkala dia sudah merasa sakit. Itu dulu pada saat paradigma lama. Kemudian pola pikir itu kita rubah, ya, pemerintah yang merubah, yang mana kita harus berpikir mempunyai pola pikir cara pandang yang disebut dengan paradigma sehat. Ya. Paradigma sehat itu apa? Paradigma sehat itu adalah cara pandang atau pola pikir kita
di mana kita itu harus menomorsatukan, kita itu harus mengutamakan upaya promotif ya dan preventif, tetapi juga tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif ya. Jadi utamanya memang tugasnya adalah pada tugas promotif dan preventif, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan atau tidak boleh mengesampingkan upaya kuratif, yaitu pengobatan dan rehabilitatif ya. Ini konsepnya. Jadi kenapa Anda seorang dokter umum harus menguasai kompetensi di public health ya, karena ini peran Anda nantinya ya, ini harus mengupayakan upaya promotif dan preventif, tetapi juga tidak mengesampingkan kuratif dan rehabilitatif ya. Nah, saya akan masuk ya sebagai latar belakang ya, kenapa kita juga dari dari sisi untuk mencapai atau pola pikir agar kita punya pandangan yang sama tentang paradigma sehat ya, maka kita juga perlu mempelajari tentang hal-hal yang berhubungan dengan upaya promotif dan preventif tentunya ya. Kita tahu bahwa interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya ya itu tidak bisa dipungkiri ya, bahwa semua kelangsungan hidup itu adalah butuh lingkungan ya. Kita pernah belajar ekosistem ya, kita pernah belajar apa itu individu, apa itu populasi, apa itu ekosistem ya, pernah belajar di situ bahwa kita sebagai manusia juga tidak terlepas interaksi dengan lingkungan sekitar, sudah pasti ya, sehingga kita bisa saja kadang mempunyai masalah hanya karena lingkungan yang tidak kondusif di sekitar kita. Nah, masalah lingkungan hidup sudah ada sejak dulu ya, pasti ya. Masalah lingkungan adalah masalah dunia ya, bukan hanya masalah kita saja, tapi masalah kita semua ya, seperti adanya efek rumah kaca ya. Efek rumah kaca itu adalah masalah dunia ya, yang harus dipikirkan bersama ya. Kemudian polusi udara ya, polusi udara itu tidak bisa kita membatasi, oh ini hanya terjadi di wilayah Semarang saja, tapi polusinya tidak menyebar, dibatasi, tidak bisa ke Demak, nggak mungkin ya. Nah, kondisi ini ternyata menyebabkan kita harus berpikir bagaimana kita menanggulangi permasalahan lingkungan itu secara terpadu ya, dengan daya lingkungan yang terbatas. Ini adalah sebagai gambaran kenapa seorang dokter juga harus mampu ya, harus mempelajari tentang kesehatan lingkungan pada umumnya. Nah, apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup ya? Yang paling gampang kita adopt dari Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, bahwa di situ dikatakan lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, semua daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup. Ya, ini adalah definisi yang saya ambil dari Undang-Undang Kesehatan tentang lingkungan hidup. Nah, kita juga pernah belajar tentang definisi sehat itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh pemerintah, ya. Definisi kesehatan menurut undang-undang dinyatakan bahwa kesehatan itu kondisi sehat secara utuh, baik secara fisik, mental, sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit. Ya, jadi orang sehat itu, indikator sehat itu yang dikatakan oleh pemerintah di dalam Undang-Undang Kesehatan, menurut WHO, karena Undang-Undang Kesehatan itu untuk definisi ini mengadop dari WHO, ya, bahwa yang namanya sehat itu ya
Tidak hanya fisiknya saja yang sehat, tetapi secara mental, spiritual. Ya, nah di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 bahwa kesehatan itu adalah kondisi sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup sehat, produktif secara sosial dan ekonomi. Sehingga kenapa indikator sehat itu sulit sekali dicapai. Karena indikatornya ya sehat fisik, berarti secara fisik kita tidak mengalami gangguan apapun, ya tidak terjadi gangguan pada fisik kita. Dengan pemeriksaan anamnesis kita nggak masalah. Bagaimana dengan mental? Mental itu berhubungan dengan apa? Pikiran kita, jiwa kita, hati kita. Kalau dalam pikiran kita masih ada pikiran-pikiran yang negative thinking, dalam hati kita masih ada rasa iri, dengki, sombong mungkin, ya. Kemudian pemikiran-pemikiran yang itu mengarah ke hal yang negatif, maka itu belum dikatakan sehat. Ya. Nah, bagaimana dengan spiritual? Kalau spiritual, ya, kalau spiritual itu hubungannya dengan keyakinan kita. Ya, dengan keyakinan kita. Ya, kalau kita orang Muslim, kita sudah menjalankan sholat atau belum? Kita sudah mempelajari Al-Quran dengan baik atau tidak? Kalau kita mengaku Muslim, belum sholat dengan baik 5 waktunya, masih bolong-bolong, apalagi sunah-sunahnya, yaitu secara spiritual belum sehat. Ya, jadi definisi sehat itu memang agak banyak indikatornya, ya, sehingga kenapa hal ini sulit sekali untuk dicapai. Kemudian sosial, ya, sosial itu kalau orang itu saatnya bekerja, dia sebagai seorang pengangguran, dia tidak bisa memberikan perbaikan ekonomi dari keluarga, dia mestinya sudah bekerja tapi nganggur. Nah, ini juga termasuk belum sehat. Ya. Jadi harus sehat fisik, mental, spiritual, sosial, ya. Bahkan secara sosial ekonomi sampai dia itu mampu nggak meningkatkan pendapatan dari keluarganya. Nah, ini yang dikatakan dengan definisi sehat. Ya, jadi cukup berat PR kita untuk mewujudkan Indonesia sehat. Ya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang itu bisa meliputi air, tanah, udara, ya. Yang kita juga pernah belajar lingkungan biotik dan lingkungan abiotik, ya kan? Kalau lingkungan biotik, ya, itu termasuk contohnya udara, mikroorganisme. Kalau abiotik ya unsur-unsur kimia dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan definisi ilmu kesehatan lingkungan? Ya, definisi ilmu kesehatan lingkungan itu adalah ilmu tentang masalah kesehatan sebagai akibat dari interaktif atau hubungan interaktif dari berbagai bahan, kekuatan yang memiliki potensi sebagai penyebab atau agent, ya, yang timbul akibat adanya perubahan-perubahan lingkungan dengan masyarakat, serta menerapkan upaya pencegahan gangguan kesehatan yang ditimbulkan. Ini adalah definisi kesehatan lingkungan. Ya, jadi bagaimana kita mempelajari masalah kesehatan lingkungan, di mana yang disebabkan karena faktor hubungan interaktif antara lingkungan dan yang ada di ataukah komponen-komponen yang ada di lingkungan tersebut. Ya. Nah, ini semua saya yakin sudah memahami. Kalau Anda masuk di IKM, minimal ilmu yang paling minim harus memahami tentang teorinya H.L. Bloom.
Ya, minimal teorinya H.L. Bloom. Walaupun banyak teori-teori yang lain, ya. H.L. Bloom mengatakan bahwa derajat kesehatan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh perilaku, kemudian lingkungan, keturunan, dan pelayanan kesehatan. H.L. Bloom mengatakan bahwa pada saat itu lingkunganlah yang menjadi menjadi peran utama untuk menyebabkan tertingginya derajat kesehatan dalam suatu wilayah. Ya, kemudian diikuti dengan perilaku, kemudian yankes dan keturunan. Tapi saat ini sudah bergeser. Kita tahu bahwa penyakit atau derajat kesehatan suatu wilayah itu banyak terjadi akibat karena faktor perilaku. Ya, karena faktor perilaku. Baru kemudian lingkungan. Ahli genetik juga menyatakan bahwa ya suatu kondisi di suatu wilayah atau yang dikatakan derajat kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh keturunan atau genetik. Ya, jadi genetik itu juga memegang peranan penting. Walaupun dulu H.L. Bloom mengatakan keturunan itu adalah faktor yang paling kecil menyumbang terhadap derajat kesehatan. Tapi ternyata tidak. Dengan berkembangnya ilmu genetika, saat ini sudah ada yang namanya epidemiologi genetik. Ya, jadi yang disebut lingkungan juga lingkungan genetik yang disebut dengan epigenetik. Ya, jadi epigenetik itu adalah mempelajari faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan seseorang yang dihubungkan dengan genetik. Bahkan saat ini ya ahli COVID itu menyatakan bahwa COVID itu juga sangat dipengaruhi oleh genetik. Kenapa ada orang yang terserang COVID bisa cepat meninggal, tapi kenapa ada yang sudah masuk ICU, sudah mungkin pakai ventilator, tapi bisa sembuh. Ternyata masih saat ini di luar itu sudah sudah dipelajari atau sudah diteliti hal-hal yang berkenaan dengan keturunan terhadap COVID. Ya, walaupun dulu ya kalau dulu mengatakan sangat kecil sekali efek ataupun pengaruhnya terhadap derajat kesehatan. Ya, nah harapannya kalau derajat kesehatan di suatu wilayah, ya harapannya kalau derajat kesehatan di suatu wilayah itu tinggi atau baik, maka kualitas SDM-nya juga baik, ya, dan produktivitasnya masyarakat juga meningkat. Kalau produktivitas masyarakat meningkat, maka otomatis pendapatan masyarakat itu juga meningkat. Apakah betul produktivitas berhubungan dengan pendapatan? Jelas. Ya, karena kalau orang punya produktivitas yang tinggi, dia sehat, tentunya dia tidak sering bolos. Otomatis dia gajinya akan mendapatkan yang optimum. Ketimbang orang yang sering bolos tidak masuk, gajinya dipotong. Ya, jadi derajat kesehatan sangat mempengaruhi terhadap produktivitas daripada masyarakat ataukah kualitas dari SDM-nya. Ya. Nah, peran kesehatan lingkungan di dalam kesehatan masyarakat jelas tadi digambarkan di dalam H.L. Bloom. Ya. Nah, peran dari lingkungan, kesehatan lingkungan itu untuk mencegah adanya penyakit yang bisa ditularkan melalui air atau dikenal dengan waterborne disease. Ya, kemudian penyakit yang ditularkan melalui udara yang disebut dengan airborne disease, penyakit yang bisa ditularkan melalui tanah yaitu vector-borne disease, penyakit yang bisa ditularkan melalui vektor yang dikenal dengan vector-borne disease. Ya, jadi ini juga sudah pernah dipelajari di semester-semester awal di preklinik. Ya, jenis-jenis waterborne disease itu apa, airborne disease apa, vector-borne disease apa, vector-borne disease apa, itu sudah semua. Ya, ini nggak perlu saya bahas ya. Saya lanjut saja.
Ini batasan dalam kesehatan lingkungan, biasanya yang dibahas tentang penyediaan air bersih, ya, kemudian pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, pengendalian vektor dan binatang pengganggu, ataukah sanitasi tempat-tempat umum. Ya, ini adalah batasan yang ada di dalam kesehatan lingkungan yang nantinya akan kita bahas. Ini nggak perlu. Ya. Saya akan masuk di sini. Nah, ini ya. Semua juga memahami bahwa faktor yang menyebabkan penyakit itu terjadi, ya khususnya adalah penyakit infeksi, karena saya akan bicaranya penyakit berbasis lingkungan, ya, penyakit menular atau penyakit infeksi, ya, itu adalah faktor penyebabnya karena terjadi ketidakseimbangan antara host, agent, dan lingkungan, ya. Sudah semuanya memahami hal ini, ya. Tatkala host, agent, dan lingkungan itu seimbang, maka sebenarnya penyakit infeksi itu tidak muncul. Ya, penyakit itu akan muncul tatkala seperti ini. Jadi hostnya pada posisi yang dirugikan, agentnya pada posisi yang diuntungkan. Ya, kalau agent pada posisi yang diuntungkan, maka host jelas akan dirugikan. Nah, peran Anda sebagai dokter di public health, ya, itu adalah untuk menyeimbangkan supaya host, agent, dan lingkungan itu seimbang. Nah, yang saya tanyakan, peran Anda di mana? Apakah peran Anda di agent? Apakah peran Anda di host? Apakah peran Anda di lingkungan dalam konsep ini? Di mana? Jeffrey bisa bantu jawab. Kamu makan terus itu makan apa, Jeff? Bagi-bagi, Jeff. Nah, kene poso ngeden ngono kono mangan terus sik malah anik wah Jeffrey jan. Wes. Jeffrey. Apa peran Anda di mana sebagai seorang dokter yang di public health? Kira-kira di mana, Jeff? Di agent. Di agent. Oke. Yang lain? Naufal Helmi. Iki lemu tapi rak manganan kayak Jeffrey. Bu, menurut saya peran dokter di ketiganya, Bu, di agent, host, dan di lingkungan juga. Baik. Yang lain ada yang komplain, temennya ada yang menjawab agent, salah satu teman yang lain jawab ketiganya. Ada yang setuju dengan Jeffrey siapa? Yang setuju dengan Naufal Hilmi? Saya, Bu. Nah, kalau sekarang Anda sebagai seorang dokter, Anda hanya bertugas untuk membasmi ataukah menurunkan kejadian penyakit, yang mana penyakit itu mungkin karena virus ataukah juga karena vektor. Kalau Anda hanya mempelajari agentnya saja, penyebabnya tok, tanpa meningkatkan host, kira-kira bisa enggak? Nah, host ini hubungannya dengan apa toh, Jeffrey? Host hubungannya dengan apa? Dalam hal ini host itu hubungannya dengan apa? Yang lain bisa jawab, host hubungannya dengan pasiennya, Bu. Pasiennya. Dalam hal ini berhubungan dengan apanya? Dengan kerentanan kekebalan tubuhnya, Bu. Nah, imunitas tubuhnya bisa, perilakunya bisa, ya kan? Status gizinya bisa, pengetahuannya bisa, pendidikannya bisa. Hal-hal itu kan menjadi teorinya L. Green mengatakan bahwa
apa namanya, sebuah perilaku itu dipengaruhi oleh faktor predisposisi, enabling, ya kan, reinforcing. Host itu kan hubungannya dengan dia mau melakukan atau dia mau apa ya istilahnya perilaku dia itu mau baik atau buruk atau mendukung atau tidak terhadap kesehatan kan begitu. Nah, kemudian lingkungan. Kalau agentnya sudah diperbaiki, dibasmi, hostnya juga sudah diperbaiki, tapi lingkungannya dibiarkan, tidak dikelola dengan baik, kira-kira bisa menjadi masalah tidak? Bisa menjadi masalah enggak? Bisa. Yang lain mana ini yang cantik-cantik kok nggak pada jawab? Pasti lingkungan juga akan kita buat kondusif, ya. Kalau lingkungan itu adalah sanitasinya nggak bagus, tidak ada apa namanya sumber air bersihnya, kemudian banyak vektor, kemudian apa namanya saluran drainasenya juga tidak berjalan dengan lancar, pasti itu akan digunakan sebagai apa namanya tempat hidup daripada sebuah vektor ataukah agent, ya. Jadi peran Anda ada pada ketiga-tiganya. Nggak bisa hanya agent saja, nggak bisa hanya host saja, nggak bisa hanya lingkungan saja. Ya, difahami ya, Jeffrey ya. Jadi, nah, kemudian saya akan masuk sebelum ke determinan sosial. Ini yang tadi saya jelaskan, ya, bahwa kalau kita bicara agent, bisa saja agent biologi, bisa nutrien, fisik, kimia, ataukah mekanik, ya. Kalau kita bicara host, bisa usia, ya, karena usia itu berpengaruh terhadap penyakit, jelas, ya. Usia anak dengan usia dewasa pasti berbeda, apalagi usia lansia, ya, kerentanannya juga sudah pasti berbeda. Jenis kelamin, ya, orang mengatakan kalau laki-laki itu lebih kuat daripada yang perempuan, padahal belum tentu juga, ya. Ras, genetik, pekerjaan, nutrisi, imunitas, ya, adat, gaya hidup itu bagian daripada komponen host yang harus kita perhatikan, ya. Kalau kita bicara lingkungan, sekali lagi kalau kita bicara lingkungan, jangan sampai sekarang pikiran kita hanya lingkungan. Kalau kita bicara lingkungan hanya biologi. Kalau enggak virus ya berarti bakteri, tidak. Kita bisa saja lingkungan itu akibat lingkungan fisik. Contohnya apa? Kebisingan, panas, suhu, radiasi, kemudian kecepatan angin. Itu bagian daripada fisik. Yang itu ternyata berpengaruh terhadap penyakit tertentu. Kemudian biologi jelas, ya, ada bakteri, ada virus, ya, ada serangga, ada cacing, yang itu juga berpengaruh terhadap apa namanya bagian daripada lingkungan yang itu berpengaruh terhadap kondisi penyakit seseorang. Kemudian sosial jelas, ya, sosial itu bagian daripada lingkungan yang itu memberikan peran yang penting pada kesehatan seseorang. Nah, saya akan masuk di determinan daripada sosial, ya, determinan daripada faktor sosial yang itu berpengaruh terhadap kesehatan, ya. Jadi penyakit itu tidak selalu bahwa disebabkan karena adanya agent atau host saja, ya. Bisa saja penyakit itu muncul karena psikis, ya, saking takutnya dengan corona, takut nanti positif, maka dia justru cemas, ya, cemas dia mungkin justru akan malah sakit, bisa saja, ya. Nah, 10 determinan sosial yang bisa mempengaruhi kesehatan, ya, akan saya jelaskan di sini, walaupun tidak hanya 10. Banyak faktor sosial yang lain, tetapi ranking yang paling banyak daripada kondisi sosial
itu ada 10 ini yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Ya. Yang pertama adalah kesenjangan sosial. Jelas, ya. Masyarakat dengan kelas sosial ekonomi yang rendah, biasanya dia rentan dan beresiko terhadap penyakit. Ya, karena ya Allah, wis rak popo. Suruh pakai masker aja, wah enggak apa-apa. Lillahi ta'ala. Allah melindungi saya. Ya, karena memang dia pengetahuannya sampai segitu. Ya. Kemudian yang kedua, stres. Ya. Stres itu adalah kondisi jiwa atau psikis yang labil. Ya, sering cemas, itu akan menimbulkan stres. Ya, orang stres itu enggak tenang hidupnya. Di zaman pandemi seperti ini, maka orang lebih baik jangan stres. Ya. Nah, kegagalan di dalam menanggulangi stres, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, ataukah mungkin di tempat kerja, akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Ya. Anda harus yakin bahwa stres itu berpengaruh terhadap kondisi penyakit seseorang. Kemudian yang faktor sosial yang ketiga adalah pengucilan sosial. Ya, pengucilan sosial. Kehidupan di pengasingan, ya, dia merasa terkucil karena diasingkan, padahal dia dikucilkan atau diasingkan itu karena mungkin rumahnya rawan bencana, sehingga dia harus dipindah, direlokasi dulu untuk mengamankan. Tapi ternyata kondisi itu bisa justru bisa meningkatkan kesehatan dari sisi kesehatan fisik maupun mental. Kalau fisik jelas ya, hubungannya dengan mungkin hidup di pengasingan, itu sarana prasarana MCK-nya tidak terpenuhi, kebutuhan sumber airnya juga tidak terpenuhi, kemudian makanan sehatnya juga mungkin tidak terpenuhi. Hal-hal itu bisa meningkatkan mungkin kejadian penyakit diare, bisa meningkatkan penyakit kulit dan lain-lain. Nah, yang berhubungan dengan kesehatan mental jelas ya, orang di pengasingan merasa dikucilkan. Dia merasa dirinya itu tidak dihargai. Dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya ya, karena keterbatasan daripada tempat. Nah, hal itu bisa memicu terhadap kesehatan mental seseorang. Ya. Kemudian kehidupan dini, ya. Kehidupan dini atau kalau di Objin, ya, itu dikenal dengan istilah apa? Yang sudah di Objin siapa? Akbar sudah toh? Akbar sudah di Objin? Belum. Oh, belum. Yang sudah di Objin siapa nih? Oh, si Tara ini. Saya Bu. Sudah. G. Nah, dikenal dengan istilah apa kehidupan dini itu kalau di Objin? Apa? Nah, iya, Tara, ayo, West Objin, we. Dikenal dengan apa? Ada yang tahu? Walaupun belum di Objin, nggak apa-apa, boleh jawab. Yang sudah di Objin saja lupa. Pernah dengar 1000? Oh, 1000 hari itu, Bu. Nah, 1000 HPK. 10 hari pertama kehidupan. Ya, jadi kehidupan kita saat ini itu sangat dipengaruhi oleh 1000 hari sejak terjadi pembuahan atau konsepsi sampai bayi usia kurang lebih 2 tahun. Ya, jadi 9 bulan 10 hari di kandungan plus 2 tahun itu kurang lebih adalah 1000 hari. Dikenal dengan 1000 hari HPK. Itu adalah kegiatan-kegiatan atau program pemerintah yang digunakan untuk menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi, untuk menurunkan kejadian penyakit degeneratif, ya. Karena ternyata Anda saat ini yang berusia 22 ataukah 21 ataukah 23 tahun itu ternyata sangat dipengaruhi oleh pada saat Anda pertama dibuahi sampai Anda usia 2 tahun.
Kalau hal itu kecukupan asupan gizinya baik, ya, maka kemungkinan besar orang itu bisa bertahan hingga lansia dan tidak mengalami sakit, khususnya adalah penyakit degeneratif. Ya, kita tahu bahwa saat ini di Indonesia yang terbanyak adalah penyakit degeneratif itu meninggal karena jantung koroner. Dan berdasarkan survei, ternyata banyak disebabkan karena adanya faktor bahwa banyak anak yang tidak menyukai sayur dan buah. Jadi dari sisi konsumsi makanannya. Anak di usia lebih dari 10 tahun, laki-laki sudah mulai merokok. Jadi kalau hal itu lebih awal dimulai, maka dia akan lebih cepat ataukah lebih mudah juga di dalam terkena penyakit. Kalau dulu itu rata-rata orang yang terkena jantung koroner yang tiba-tiba mati itu rata-rata usia 50, 60, 70. Kalau sekarang bisa usia 25, bisa usia 30, ya masih muda. Ternyata itu kualitas kehidupan seseorang di masa dewasa hingga masa tua dan lansia itu sangat dipengaruhi oleh 1000 HPK tadi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan. Ya, kalau pekerjaan itu hubungannya jelas dengan stres. Ya. Semakin banyak tuntutan, semakin banyak target tidak tercapai, maka orang akan menjadi stres. Dan kalau orang stres, pasti akan mudah sakit dibandingkan orang yang tidak stres. Kemudian pengangguran, ya jelas, ya pekerjaan itu merupakan penopang biaya kehidupan, ya sehingga kalau orang itu menganggur, maka dia tidak bisa meningkatkan kesejahteraan bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Kemudian dukungan sosial, ya hubungan sosial termasuk diantaranya adalah persahabatan, kekerabatan yang baik dalam keluarga dan juga di tempat kerja, itu ternyata bisa meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Ya, dukungan sosial. Jadi orang selalu mendapatkan support dari teman-temannya. Pada saat dia mengalami masalah, dia dapat support dari temannya, dari orang-orang terdekatnya. Maka itu bagian daripada peningkatan imunitas tubuh. Ya. Penyalahgunaan nafsa jelas, pangan, dan transportasi. Itu adalah 10 determinan sosial yang bisa berpengaruh terhadap penyakit seseorang.